Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kaisar Jiwa mengangguk puas dan menjawab, baiklah, teruslah beriklan. Beri mereka segalanya, jangan merasa sakit hati karena itu. Marshal telah menyebutkan bahwa meskipun kita akan mengalami beberapa kerugian moneter sementara, mereka pada akhirnya akan bergantung pada kita. Begitu mereka beradaptasi dengan kehidupan ala jiwa dan tidak akan mau kembali ke kehidupan usang mereka. Setelah kita memenangkan kaum bangsawan dan meyakinkan mereka untuk bekerja untuk kita kemudian akan mengalihkan upaya kepada warga. Dalam beberapa tahun, kita akan memenangkan hati seluruh kota. Ya, pengusaha itu mengangguk dengan hormat. Setelah itu, mereka melakukan serangkaian laporan. Mereka berbicara tentang bagaimana mengangkut alat-alat jiwa ke kota untuk keluarga bangsawan dan mengajari mereka cara menggunakannya. Mereka juga berbicara tentang cara memindahkan bangsawan serta orang-orang yang telah dipindahkan dan yang masih sangat keras kepala. Seluruh laporan berlangsung kira-kira 1 jam sebelum pengusaha pergi. Setelah mengirim mereka pergi, wali kota kembali ke kamarnya dan bergumam kagum pada dirinya sendiri. Marshal, Anda berwawasan jauh. Metode ini jauh lebih baik daripada melakukan pembantaian. Kekaisaran Ryu tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer untuk menguasai seluruh benua. Metode ini menggunakan alat jiwa untuk menenangkan dan memenangkan hati orang-orang. Memang mengesankan. Kita telah mengurangi jumlah pasukan di kota, membuat mereka rileks. Setelah itu, kita menggunakan teknologi alat jiwa untuk menyusup ke kehidupan mereka. Kita yang mengendalikan teknologi inti. Di masa depan hanya akan ada Kekaisaran Ryu. Yang lucu adalah bahwa Kekaisaran Tianhun, Kekaisaran Starlo, dan Kekaisaran Doling masih berusaha untuk melawan kita. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan mereka akan mengetahui bahwa warga di wilayah yang kita duduki tidak lagi loyal kepada mereka. Brilian. Ini memang brilian. Marshal memang orang yang paling aku kagumi. Menaklukkan hati tanpa menggunakan kekuatan. Itu yang paling canggih dari semua strategi. Wayuha beri di luar selama 2 jam dan mendengarkan semuanya. Setelah mendengar poin ini, ekspresinya sudah agak pucat. Marshal yang dia bicarakan ini terlalu mengesankan. Menggunakan teknologi alat jiwa sebagai sarana menaklukkan. Ide cemerlang macam apa ini? Siapa sebenarnya Marshal ini? Dia sebenarnya punya strategi seperti ini. Dia memang ahli strategi yang brilian. Wayuha telah melihat Sutiantran sebelumnya. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Tanpa ragu, Sutiantran adalah seorang anti pahlawan. Namun mungkin karena kecacatannya, ia tampak sangat jahat dan ganas saat ini. Strategi yang Huo Yuhao dengar pasti adalah sesuatu yang tidak bisa diperkirakan oleh seorang pahlawan. Ini adalah plot nyata, itu benar, tetapi mungkin hanya efektif dalam jangka panjang. Namun jika berhasil, itu akan sangat efektif. Jika mereka berhasil, Kekaisaran Tianhun akan merasa sangat sulit untuk mendapatkan kembali wilayah yang telah direbut oleh Kekaisaran Ryu. Mengingat situasi saat ini, di semua kekaisaran, fondasi setiap kekaisaran adalah kaum bangsawan, dan para bangsawan mengendalikan hampir semua sumber daya di sebuah kekaisaran. Yang paling kuat dari kaum bangsawan secara alami adalah keluarga kekaisaran dari masing-masing kekaisaran. Itu adalah dasar dari monarki. Inilah sebabnya mengapa Kekaisaran Ryu memilih target yang sangat spesifik. Pertama, mereka memilih untuk menembus hati para bangsawan Kekaisaran Tianhun. Begitu kaum bangsawan perlahan memihak Kekaisaran Ryu dan membantu mereka mempromosikan teknologi alat jiwa di kekaisaran mereka sendiri, mereka akan dimanipulasi. Mengingat bahkan mereka tidak memiliki teknologi inti, mereka selamanya akan bergantung pada Kekaisaran Ryu. Ini terlalu menakutkan. Orang yang datang dengan strategi ini membuat Wo Yuhao kagum. Tidak ada pembantaian.
Melalui teknologi ala jiwa murni, Kekaisaran Ryu menunjukkan keunggulan mereka sepenuhnya. Sebelum hari ini, Wu Yuhao tidak akan pernah mengharapkan Kekaisaran Ryu untuk menggunakan metode invasi seperti ini. Bagaimana dia harus bereaksi terhadap strategi seperti ini? Wu Yuhao diam-diam meninggalkan kediaman dan menemukan hotel untuk menginap. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Hanya ketika langit sudah cerah, Wu Yuhao menarik kembali pikirannya baginya. Tidak masalah kalau dia tidak bisa tidur sepanjang malam, hanya saja dia tidak bisa memikirkan cara yang tepat untuk berurusan dengan strategi Kekaisaran Ryu. Meski dia telah memikirkannya sepanjang malam ini adalah sangat sulit untuk dilawan. Itu tidak sepenuhnya aman. Cara paling sederhana untuk menghadapinya adalah dengan cara merebut kembali semua wilayah yang hilang. Pada saat yang sama, Kekaisaran Ryu harus dihentikan. Hanya dengan cara inilah mereka bisa bertahan. Namun bagaimana dengan jangka panjang? Di dalam perbatasan Kekaisaran Ryu, Kekaisaran telah mempromosikan teknologi alat jiwa kepada warga biasa. Selain itu, sangat sulit untuk merebut kembali kota-kota yang telah mereka ambil dari Kekaisaran Tianhun. Di bidang alat jiwa, Kekaisaran Ryu memimpin terlalu banyak. Puncak teknologi alat jiwa saat ini adalah Pagoda Dewa Kematian. Namun, Pagoda Dewa Kematian tidak diragukan lagi, merupakan pengecualian. Itu adalah alat jiwa yang ditakuti oleh semua orang dan hanya bisa dioperasikan setelah membunuh orang-orang. Satu Pagoda Dewa Kematian tidak dianggap terlalu menakutkan bagi Wu Yuhao. Namun, teknologi alat jiwa terus membaik. Ketika terus berkembang, akan ada satu hari di mana di masa depan itu bisa mengancam seorang Feng Hao Dolo atau bahkan limit Dolo. Jika itu benar-benar terjadi, pemerintahan Kekaisaran Ryu atas seluruh benua pasti akan benar-benar terjadi. Wu Yuhao tidak menolak teknologi alat jiwa karena ia juga seorang insinyur jiwa. Saat teknologi alat jiwa terus berkembang, itu mewakili kemajuan masyarakat. Itu adalah evolusi dari seluruh benua Dolo. Namun, dia tidak ingin melihat Kekaisaran Ryu memerintah seluruh benua Dolo. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Pengembangan 3 Kekaisaran asli benua Dolo terlalu lambat. Mungkin satu-satunya harapan adalah di Akademi Shriek. Shriek hanya sebuah kota terutama dipimpin oleh Akademi Shriek. Selama 10 tahun terakhir, sejak penatuamu mengakui pentingnya mengembangkan alat jiwa, dan setelah Penatua Swan mengambil kendali, Akademi Shriek terus mengembangkan Departemen Alat Jiwa dan Sekte Tang didirikan untuk mendorong pengembangan dengan cepat. Selain itu, tidak ada keluarga bangsawan di kota Shriek. Mungkin Shriek di masa depan adalah satu-satunya harapan yang tersisa untuk benua Dolo. Setelah memikirkan semua ini, Wu Yuhao mempertimbangkan sesuatu. Ada sesuatu yang ekstra di kepalanya, namun dia tidak tahu apa itu. Saat dia menjernihkan pikirannya, lautan spiritualnya tergerak. Dan Nan QQ sudah bangun sekarang. Nan QQ tampak sangat tertekan saat dia keluar dari demi-plan spektralnya. Wu Yuhao tersenyum ketika dia bertanya, "Ada apa QQ?" Nan QQ memandang cuaca di luar dan berkata, "Tentunya ini bukan hari kedua kan?" Wu Yuhao mengangkat bahunya. Nan QQ mendengus dan berkata, "Apa yang mengesankan tentang mengintimidasiku? Kekuatan spiritualmu hanya sedikit lebih kuat. Akan ada hari di mana aku akan melampauimu." Ketika dia mengatakan kalimat terakhir ini, dia sepertinya tidak percaya diri sama sekali. Wu Yuhao tidak mengejeknya. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Aku menunggu hari itu akan tiba. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa tidak sehat?" Dan QQ mendengus dan menjawab, "Tidak, aku hebat. Untuk seseorang yang tidak tahu cara menghargai kecantikan." Wu Yuhao menggelengkan kepalanya, tak berdaya. Dia juga tidak mencoba menjelaskan. Ia percaya bahwa Nan QQ akan memahami niatnya di masa depan. "Ayo pergi, aku akan membawamu kembali ke sektemu." Setelah dia selesai berbicara, Nan QQ mulai berjalan mereka keluar dari penginapan dan datang ke jalan-jalan kota naga. Dan QQ sangat akrab dengan kota naga. Mereka datang ke pusat kota menghadap ke utara. Dia melihat ke sisi jalan dan sudut di dinding. Jelas dia masih tidak senang dengan Wu Yuhao dan menolak untuk mengakuinya. Wu Yuhao tetap diam saat dia mengikutinya. Setelah berjalan selama beberapa waktu, mata Nan QQ cerah. Dia berhenti di depan sebuah toko tekstil dan memutar kepalanya ke Wu Yuhao sebelum menunjuk ke arahnya.
Cepat ayo. Wo Yuhao bergegas masuk dan memasuki toko di belakang Nan Qiuqiu. Melihat Nan Qiuqiu penjaga toko tampaknya mengenalinya. Matanya cerah dan dia bergegas. Setelah break sebentar, dia berbisik, "Nyonya muda, akhirnya kau ada di sini." Nan Qiuqiu juga menurunkan suaranya dan bertanya, "Di mana ibuku?" Penjaga toko itu menjawab, "Dia ada di belakang." Ini adalah... Dia ragu-ragu saat melihat Wo Yuhao. Nan Qiuqiu menjawab, "Dia adalah temanku. Ibuku mengenalnya, bahwa kami melihatnya." Ya, penjaga toko membawa mereka berdua ke sebuah pintu kecil dan berjalan menuju halaman belakang toko. Wo Yuhao berpikir, dasar dari sekte naga bumi begitu dalam di kota ini, tidak mudah bagi Kekaisaran Yu untuk mengusir mereka. Dan Shushu baru saja selesai sarapan dan berjemur di bawah sinar matahari di halaman belakang. Melihat bahwa Wo Yuhao dan Nan Qiuqiu telah tiba, dia senang. Dia tersenyum ketika menerimanya. "Penatuanan." Wo Yuhao menyambutnya dengan membungkuk. Nan Qiuqiu berdiri di satu sisi dan berteriak, "Anak baik." Dan Shushu memelototi putrinya. "Bagaimana kamu bisa mengambil keuntungan darinya? Jangan terlalu nakal." Nan Qiuqiu tertawa nakal dan ketidaksenangannya pada Wo Yuhao tampaknya menghilang. Wo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, "Penatua, bagaimana situasi di kota naga? Aku mendengar bahwa sekte Masro di kota telah dibawa pergi oleh Kekaisaran Ryu." Dan Shushu menghela nafas dan berkata, "Ini terlalu cepat. Hanya dalam beberapa bulan Kekaisaran Ryu telah menduduki kota ini. Kekuatan mereka berada di luar imajinasi kita." "Kamu benar. Sebagian besar sekte besar di kota naga, terlepas dari kami, telah dipaksa keluar dari kota naga. Sisanya telah diambil oleh Kekaisaran Ryu. Kekaisaran Ryu telah melakukan pembersihan sekte-sekte Masro di kota ini. Namun untungnya mereka tidak melakukan apa-apa kepada warga normal. Ini adalah alasan mengapa kami dapat mempertahankan beberapa sumber daya kami. Aku yakin ada orang lain yang masih di sini tetapi belum mengungkapkan diri mereka." Wo Yuhao mengerutkan alisnya dan berkata, "Aku ingin tahu apa yang Kekaisaran Ryu rencanakan dengan mengambil begitu banyak sekte Masro." Dan Shushu tertawa dingin dan berkata, "Apalagi yang mereka inginkan? Mereka mungkin akan menggoda mereka untuk bergabung. Jika itu tidak mungkin, mereka hanya akan membunuh mereka semua. Hanya ada dua kemungkinan. Akan ada orang-orang yang pengecut dan takut mati. Aku mendengar bahwa Kekaisaran Ryu menambahkan 2 legio instru jiwa setelah menduduki wilayah Kekaisaran Tianhun. Kedua legio instru jiwa ini dibagi dan dikirim ke legio instru jiwa yang asli. Instru jiwa di legion ini dilengkapi dengan alat jiwa dasar dan telah menjadi bagian dari pasukan tempur mereka. Kekaisaran Ryu ini benar-benar licik. Mereka yang kekurangan tulang punggung juga layak dibunuh." Wo Yuhao berpikir keras. Mereka memicu perang melalui apa yang mereka menangkan dari perang. Setelah Wu Yuhao mendengar kata-kata Nan Shushu, dia tidak bisa menahan perasaan tak berdaya. Setelah Kekaisaran Ryu memulai invasi, ia merasa bahwa strategi mereka sempurna dan mereka benar-benar berada di atas angin. Dari serangan tipuan awal pada Kekaisaran Starlo, kemenahan mereka selama invasi besar-besaran Kekaisaran Tianhun, ke serangan strategi, Kekaisaran Ryu telah mencapai keuntungan terbesar dalam periode waktu singkat. Apakah strategi ini dirancang oleh Marshal yang disebut-sebut oleh wali kota? Aku tidak berharap Sutianran memiliki sosok yang kuat di bawahnya. Aku ingin tahu bentrok macam apa yang akan terjadi ketika kita menghadapinya di medan perang di masa depan. Dan Shushu berkata, "Karena kamu di sini, mari kita memanfaatkan kesempatan bahwa tidak ada banyak tentara Kekaisaran Ryu sekarang dan menyelesaikan sesuatu. Ayo, aku akan membawamu ke sana." "Baik." Dan Shushu memimpin mereka berdua keluar dari toko. Dia melanjutkan ke arah utara. Dan Qiuqiu berbisik kepada Wo Yuhao di sampingnya. Sebelum kota naga diduduki, sekte naga bumi menduduki utara kota dan sekte naga langit menduduki selatan kota. Kami tidak pernah menyentuh satu sama lain. Sekte naga langit lebih kuat. Pemimpin sekte mereka bahkan seorang Feng Hao Dolo. Aku juga tidak yakin bagaimana situasi mereka sekarang." Dan Shushu menoleh ke arah Nan Qiuqiu dan berkata,
Ngomong-ngomong, aku benar-benar kagum pada Tianlong tua. Ketika pasukan kekaisaran Yu tiba, orang tua itu memimpin sekte untuk mempertahankan kota bersama dengan tentara pertahanan kota naga. Aku mendengar dia membunuh banyak musuh. Setelah kota ini dikuasai, sekte naga langit menderita kerugian besar dan Tianlong tua meninggal dalam pertempuran. Aku mendengar Yu Tianlong menghilang, tetapi aku tidak yakin di mana dia berada. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.